Dunia seringkali melakukan kekeliruan fatal dengan menyamakan kebaikan dengan ketidaktahuan dan kesabaran dengan kelemahan. Di tengah rimba sosial yang dipenuhi manusia-manusia rakus yang merasa paling cerdik, ada satu kasta manusia yang bergerak dengan frekuensi berbeda. Mereka adalah jiwa-jiwa yang sudah selesai dengan ego pribadinya. Mereka yang matanya mampu menembus topeng paling tebal, namun mulutnya memilih untuk tidak menelanjangi kebusukan orang lain di depan umum. Jangan tertipu oleh ketenangan mereka, karena diamnya mereka bukan karena tidak punya gigi, melainkan karena mereka tahu bahwa menggigit sampah hanya akan mengotori mulut sendiri. Mereka bukan domba yang tersesat di tengah kerumunan serigala oportunis. Sebaliknya, mereka adalah singa-singa yang sudah melampaui kebutuhan untuk mengaum hanya demi pengakuan. Mereka memiliki kedaulatan penuh atas emosi dan reaksi mereka, sebuah kekuatan yang jauh lebih mematikan daripada agresi murahan. Saat ada yang merasa berhasil membodohi mereka, sebenarnya mereka sedang menonton pertunjukan komedi amatir orang tersebut dengan rasa iba yang mendalam. Mereka tetap baik bukan karena mereka takut, tapi karena mereka memiliki standar moral yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Pertama, menguasai seni menjadi bodoh. Ada kecerdasan tingkat tinggi dalam kemampuan seseorang untuk berpura-pura bodoh di hadapan mereka yang merasa paling pintar. Berpura-pura tidak tahu saat mereka sebenarnya tahu segalanya. Sosok-sosok spiritual ini seringkali mengenakan jubah kenaifan untuk memancing ego lawan bicaranya keluar ke permukaan. Saat seseorang merasa lebih cerdas dari mereka, orang tersebut cenderung akan menurunkan pertahanan, menjadi ceroboh, dan akhirnya membongkar semua kartu as yang seharusnya disembunyikan. Mereka mendengarkan penjelasan-penjelasan yang merendahkan dengan senyum yang tulus, seolah-olah mereka sedang belajar hal baru, padahal mereka sedang memetakan batas-batas kesombongan lawan. Ini adalah sebuah tes karakter yang dilakukan tanpa kata-kata. Dengan membiarkan orang lain merasa menang dalam sebuah percakapan, mereka sebenarnya sedang mengumpulkan data tentang integritas dan kapasitas mental orang tersebut. Strategi ini memungkinkan mereka untuk beroperasi di bawah radar. Dunia tidak akan mewaspadai seseorang yang terlihat tidak berbahaya, dan itulah letak kekuatan mereka yang sebenarnya. Seperti singa yang merunduk di balik semak-semak tinggi, kebodohan mereka adalah penyamaran yang sempurna sebelum mereka mengambil keputusan besar yang akan mengubah seluruh peta permainan. Secara brutal, ini adalah cara mereka menertawakan dunia tanpa perlu bersuara. Mereka membiarkan para badut merasa sebagai raja, sementara mereka sendiri adalah arsitek yang sedang merancang ulang fondasi kenyataan di balik layar. Kebodohan yang disengaja adalah bentuk tertinggi dari kerendahan hati yang fungsional. Sebuah alat untuk menjaga jarak antara esensi diri dan kebisingan dunia yang tidak relevan. Kedua, penetrasi visual terhadap intensi tersembunyi. Jiwa-jiwa spiritual yang matang memiliki ketajaman pengamatan yang melampaui batas-batas fisik. Mereka tidak hanya mendengarkan apa yang diucapkan, tetapi juga membaca getaran ketidaktulusan yang terpancar dari gerak-gerik lawan bicaranya. Bagi mereka, manusia seringkali seperti buku terbuka yang ditulis dengan tinta yang sangat kontras, meskipun si penulis merasa telah menyembunyikan pesannya dengan sangat rapi di balik sampul kepalsuan. Ketajaman ini bukan lahir dari kecurigaan yang paranoid, apalagi klinik dan mistik, melainkan dari kejernihan batin yang sudah tidak lagi terdistorsi oleh keinginan-keinginan pribadi. Karena mereka tidak menginginkan apapun dari orang lain, mereka mampu melihat realitas apa adanya tanpa filter kepentingan. Pengetahuan mereka tentang kebusukan niat seseorang seringkali bersifat instan, sebuah intuisi purba yang memberikan peringatan dini sebelum sebuah skenario manipulasi dijalankan. Namun, alih-alih melakukan konfrontasi yang dramatis, mereka seringkali memilih untuk tetap tenang dan memperhatikan. Ada kebrutalan yang sunyi dalam cara mereka membiarkan seorang pembohong terus memilin dan menenun jaring-jaring kebohongannya sendiri. Mereka memberikan panggung bagi kemunafikan untuk menari hingga kelelahan,
sementara mereka tetap duduk tenang sebagai penonton yang sudah tahu semuanya, namun tidak menghakimi secara lisan. Diamnya mereka dalam situasi ini adalah sebuah bentuk penguasaan informasi yang sangat tinggi. Dengan tidak menunjukkan bahwa mereka tahu, mereka tetap memegang kendali atas dinamika hubungan tersebut. Mereka memahami bahwa dalam permainan catur kehidupan, pemain yang paling berbahaya adalah dia yang mengetahui strategi lawan, namun berpura-pura sedang mempelajari cara menggerakkan bidak. Ketiga, kebaikan mereka adalah pilihan sadar, bukan kepolosan. Banyak orang mengira bahwa orang baik adalah orang yang belum cukup disakiti oleh dunia, belum cukup mengalami pengkhianatan, atau belum cukup melihat sisi gelap manusia. Anggapan ini sangat keliru ketika diterapkan pada orang baik hati dengan spiritual tinggi. Justru sebaliknya, mereka seringkali telah melalui cobaan yang sangat berat, pengkhianatan yang dalam, dan kekecewaan yang menyakitkan. Perbedaannya adalah, dari semua pengalaman pahit itu, mereka tidak memilih untuk menjadi pahit. Mereka tidak membiarkan luka masa lalu mengeras, menjadi sinis yang meracuni cara mereka melihat dunia. Sebaliknya, mereka menggunakan rasa sakit sebagai guru, sebagai kompas moral yang memandu mereka untuk tidak menyebabkan rasa sakit yang sama pada orang lain. Kebaikan mereka lahir dari keputusan sadar untuk tetap menjadi cahaya meskipun pernah berada dalam kegelapan. Kebaikan mereka juga bukan berarti mereka membiarkan diri diperlakukan sembarangan. Mereka memiliki batasan yang jelas dan tegas, tetapi menetapkannya dengan cara yang penuh hormat dan kasih. Mereka bisa mengatakan tidak tanpa perlu menyakiti, bisa menjauh dari situasi yang toksik tanpa perlu menciptakan drama, bisa melindungi diri tanpa perlu menyerang balik. Ini adalah seni yang hanya bisa dikuasai oleh mereka yang telah mencapai kedewasaan emosional dan spiritual yang tinggi. Yang membuat kebaikan mereka istimewa adalah bahwa kebaikan itu dipilih lagi dan lagi, setiap hari, dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin membenarkan mereka untuk menjadi keras atau kejam. Setiap kali mereka memilih pengertian ketimbang penghakiman. Setiap kali mereka memilih belas kasih ketimbang balas dendam. Setiap kali mereka memilih untuk tetap lembut ketika dunia membenarkan mereka untuk menjadi kasar. Pilihan-pilihan itulah yang membentuk kekuatan karakter yang sesungguhnya. Kebaikan mereka adalah kemenangan jiwa manusia atas insting paling dasar untuk menyerang balik ketika diserang. Keempat, mereka memahami siklus karma dan energi. Salah satu pemahaman fundamental yang dimiliki orang spiritual adalah konsep tentang energi dan karma, bahwa apa yang seseorang pancarkan ke dunia akan kembali kepada mereka dalam bentuk tertentu. Ini bukan keyakinan mistis yang naif, tetapi pemahaman tentang hukum sebab akibat yang bekerja di tingkat energi. Mereka tahu bahwa kemarahan yang dilemparkan ke dunia akan menciptakan lebih banyak kemarahan, sementara kebaikan akan mengundang lebih banyak kebaikan. Karena pemahaman ini, mereka sangat berhati-hati dengan energi yang mereka keluarkan. Mereka tidak ingin menambah beban negativitas yang sudah banyak di dunia. Ketika seseorang menyakiti mereka, impuls pertama mungkin untuk membalas. Ini adalah reaksi manusiawi yang normal. Tetapi mereka memilih untuk berhenti sejenak, mengambil napas, dan mempertimbangkan. Apakah balasan akan menyelesaikan masalah, atau justru menciptakan lingkaran setan yang lebih panjang? Pilihan mereka untuk tetap baik, bahkan kepada mereka yang tidak baik, bukanlah tentang menjadi keset kaki atau membiarkan diri diinjak-injak. Ini adalah tentang memutus rantai energi negatif. Mereka memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi energetik, dan mereka memilih untuk tidak terjerat dalam permainan energi yang rendah. Mereka lebih memilih untuk mengangkat frekuensi mereka daripada menurunkan diri ke level konflik yang tidak produktif. Pemahaman tentang hal ini juga memberi mereka kedamaian batin yang luar biasa. Mereka tidak perlu repot-repot membalas atau mencari keadilan dengan tangan mereka sendiri, karena mereka percaya
bahwa alam semesta memiliki cara sendiri untuk menyeimbangkan segala sesuatu. Orang yang menyakiti akan menerima pelajaran mereka dalam waktu yang tepat. Mereka yang memanipulasi akan merasakan konsekuensi dari tindakan mereka. Kepercayaan ini membebaskan mereka dari beban dendam dan memberi mereka ruang untuk fokus pada pertumbuhan mereka sendiri. Kelima, keyakinan bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia. Bagi individu dengan kesadaran spiritual yang tinggi, keraguan tentang nilai sebuah kebaikan telah lama sirna. Mereka memahami hukum kekekalan energi yang berlaku di alam semesta, bahwa tidak ada satupun getaran positif, sekecil apapun, yang akan hilang begitu saja. Keyakinan ini bukanlah harapan kosong untuk menghibur diri, bukan pula harapan naif atau penyangkalan terhadap kenyataan, melainkan berasal dari pemahaman tentang hukum spiritual yang lebih dalam. Sebuah pemahaman mendalam tentang mekanisme semesta yang selalu mencatat dan mengembalikan setiap energi ke sumbernya, cepat atau lambat, dengan cara yang seringkali tidak terduga. Mereka tidak memandang kebaikan sebagai sebuah transaksi dagang yang harus segera menghasilkan keuntungan atau ucapan terima kasih. Ketika ketulusan mereka diabaikan atau bahkan dikhianati, mereka tidak merasa rugi karena mereka tidak pernah menggantungkan imbalan pada manusia. Mereka tahu bahwa rekening spiritual mereka dikelola oleh kecerdasan ilahi yang jauh lebih akurat daripada penilaian manusia, sehingga mereka tetap tenang memberikan yang terbaik meskipun dunia seakan menutup mata. Nilai sesungguhnya dari kebaikan itu, mereka rasakan pada detik mereka melakukannya, yakni transformasi yang terjadi di dalam batin mereka sendiri. Mereka sadar bahwa setiap tindakan kasih sayang berfungsi untuk menjaga hati mereka tetap lembut dan hidup di tengah dunia yang keras. Kebaikan yang mereka berikan adalah nutrisi bagi jiwa mereka sendiri, mencegah mereka tenggelam dalam kepahitan atau sinisme yang justru akan meracuni kebahagiaan sejati. Pada akhirnya, mereka memegang teguh visi jangka panjang yang melampaui ego sesaat. Mereka percaya bahwa benih yang ditabur suatu saat akan tumbuh, dan yang lebih penting, tindakan menabur itu sendiri telah menjadikan mereka pribadi yang mulia. Dalam pengertian ini, kebaikan tidak pernah sia-sia, karena transformasi paling penting terjadi dalam diri pemberi kebaikan itu sendiri. Mereka menjadi versi yang lebih tinggi dari diri mereka dengan setiap tindakan kasih, dan tidak ada yang bisa mengambil pertumbuhan spiritual itu dari mereka. Dalam hening yang berdaulat, mereka yakin karena tahu bahwa di mata Sang Sumber, setiap niat baik adalah investasi abadi yang tidak akan pernah mengalami kebangkrutan.